Hotel Sis, Ascension Tubuh Chapter 1492, Bitayu Needle. Silakan mendengarkan. Bagaimana Raja Lebah bisa abnormal? Luo Zeng bertanya dengan heran. Runtuhnya orang-orang gunung cemberut. Ini mengatakan, Nabi dalam keluarga mengatakan bahwa hanya ada satu Raja Lebah di Gunung Mata Air Suci, di bagian bawah Gunung Mata Air Suci. Hanya ada satu ratu. Apa sarangnya? Orang-orang Bengsan jelas memperhatikan dua mata besar pada sarang. Bahkan suara orang-orang Bengsan Raoyan itu sedikit gemetar saat ini. Jika ada Raja Lebah di sini, maka Raja Lebah terdalam di bagian bawah gunung pasti telah mati. Pasti muncul. Hebat, kita harus meninggalkan Mata Air Suci. Luo Zeng sama sekali tidak mengerti Gunung Mata Air Suci. Lagi pula, banyak rahasia orang-orang Tongsan tidak terbuka untuk dunia luar. Seperti Nabi orang-orang klan yang disebutkan oleh orang ini, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa pemimpin orang-orang klan sekarang. Guntur. Sekarang Luo Zeng telah pergi, bagaimanapun juga dia tidak akan bahagia. Akibatnya, dia kemungkinan akan menunda 1 tahun lagi di Bengsan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita pergi? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Orang-orang Bengsan menepuk-nepuk kepala mereka, tetapi dia lupa. Jika mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dan dapat menyingkirkan penerbangan gravitasi tempat itu, mereka dapat kembali dengan cara yang sama, tetapi sekarang tidak begitu mudah untuk pergi. Keduanya berdiri di tempat yang sama dan sepertinya tidak menemukan jalan keluar. Mereka hanya bisa menggigit gigi ke depan. Orang-orang Bengsan menyadari situasi mereka dan tidak begitu memusuhi Luo Zeng. Pada saat ini, mereka memberitahu Luo Zeng namanya. Orang ini bernama Layu, dan tahun ini dia baru berusia 30 tahun. Namun, statistik usia ini tidak akurat. Lagi pula, waktu para dewa di tanah terlarang tidak tetap. Kadang-kadang, hari-hari panjang dan puluhan jam, kadang-kadang hanya 3 atau 4 jam di malam hari, dan para dewa klan tanah terlarang tidak sama dengan kuil tempat Luo Zeng berada. Giok karena sini berjalan di depan. Meskipun dia tinggi, orang-orang klan memiliki bakat besar untuk mengendalikan kekuatan. Dia hampir bisa mengecilkan setiap otot di tubuhnya dan perlahan-lahan bergerak maju seperti kucing. Luo Zeng sekali lagi menyatukan semua suaranya, menatap lebah yang tersebar di sarang, diam-diam mengikuti Giok. Hei! Lebah yang jarang penduduknya terbang di sekitar sarang. Adapun mata besar di sarang, mereka masih menatap setiap gerakan dua orang. Ancaman ratu ini menjadi yang terbesar, bahkan pada saat ini. Dengan kekuatan kedua orang itu, jika lelaki itu marah, semua lebah akan menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tepi sarang ini, mata majemuk besar, menatap Luo Zeng dan Liu melalui celah-celah di sarang, memberi mereka tekanan yang tak terlihat. Pada saat ini, JDT tiba-tiba berhenti, dan tunggu besar itu tiba-tiba menghalangi pengambilan Luo Zeng. Itu karena terlalu stres dan berdiri dalam napas cemas. Pergi. Luo Zeng mendorong satu tangan di belakang, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Namun, pada saat ini, kedua orang itu mendengar suara tiba-tiba di dalam sarang, tetapi retakan pada permukaan sarang melebar 1 titik. Sepasang mata majemuk berwarna oranye kuning benar-benar terpapar dengan penglihatan dua orang. Anda bahkan dapat melihat bagian tubuh lebah ratu, bulu akar yang terbalik, seperti paku, dimasukkan ke dalam tubuh ratu. Panggil. Giok itu tiba-tiba menaik napas dan suaranya seperti peluit. Hei! Beberapa lebah liar mungkin dikejutkan oleh suara ini. Mereka berkeliaran di sekitar sarang selama 2 putaran dan langsung menuju Luo Zeng dan Liu. Keduanya berdiri di tempat yang sama dan tidak berani bergerak. Dalam hal ini, mereka hanya bisa mendengarkan nasib mereka. Begitu mereka memilih untuk melawan, lebah di sarangnya akan jatuh dari sarangnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka pada saat itu. Hei! Salah satu lebah melayang-layang di depan Luo Zeng. Ekor lebah ini dihiasi dengan paku hitam besar, dan bagian atas paku memiliki 2 duri berduri hitam, seperti jangkar, diikat oleh barang-barang ini. Suatu kali bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Pada saat ini, otot-otot tubuh Luo Zeng sudah kencang. Setelah lebah ini akan meluncurkan serangan, dia hanya bisa memilih untuk melawan balik pada kali pertama, dan kemudian melarikan diri. Untungnya, beberapa lebah ini berkeliaran di sekitar keduanya selama beberapa putaran, dan kemudian perlahan-lahan kembali ke sarang. Untungnya, Luo Zeng menghela nafas. Wajah asli gugup dari batu Giok itu juga santai. Tetapi setelah keduanya baru saja santai beberapa poin dan ingin melanjutkan, mereka mendengar suara gemuruh datang dari belakang. Seseorang telah jatuh. Keduanya saling memandang dan mereka sudah mendapat jawabannya. Lari. Keduanya baru saja mulai mempercepat sprint mereka, dan ada suara keras dari belakang mereka. Saya tidak tahu siapa yang jatuh. Singkatnya, gerakan keras seperti itu pasti akan membuat lebah-lebah ini ketakutan, dan mereka akan berada di sarang. Di satu sisi, Anda pasti akan menderita serangan paling intensif sejak awal. Menyadari hal ini, kedua pria itu bergegas keluar untuk pertama kalinya. Gerakan mereka tidak kecil, tapi bagaimanapun, suara jatuhnya prajurit tidak sama. Hei! Pada saat ini, banyak lebah di dalam sarang telah keluar. Sungguh hantu. Ada suara memaki di belakang Luo Zeng. Sepertinya prajurit yang jatuh kali ini bukanlah seorang tarzan, tapi Luo Zeng tidak punya waktu untuk peduli dengan orang itu. Lebah di dalam sarang dibagi menjadi 2 bagian, satu dilarikan ke prajurit, dan yang lainnya mengejar Luo Zeng dan Liu. Keduanya tidak bisa lagi peduli dengan ketinggian dan kedalaman, hanya menguntit kepala mereka. Hei! Kecepatan di mana mereka berlari lebih baik daripada kecepatan di mana lebah terbang. Sekelompok lebah seukuran kepalan tangan dengan cepat berlari lurus ke arah Luo Zeng. Hei! Luo Zeng mendengar suara pecah yang sangat kecil. Dia hampir secara tidak sadar menundukkan kepalanya dan berguling-guling di tanah, dan melihat jarum kecil lebah melewati kepalanya dan dipakuk tanah di depan. Adegan aneh muncul. Menurut penilaian Luo Zeng, kekuatan jarum ekor lebah ini seharusnya tidak terlalu kuat, dan tidak boleh terlalu menakutkan, dapat ditembak langsung, tapi langsung dipakukkan ke tanah. Perlu untuk mengetahui bahwa seluruh gunung dari mata air suci dibangun dari batu keperakan. Batu perak ini belum dihancurkan oleh Luo Zeng, tetapi ekor lebah yang berkibar-kibar langsung dipakuk padanya. Oh alah, lantai gua kokoh asli tiba-tiba muncul seperti air mendidih, dan dengan cepat mulai mendidih. Jarum lebah sebenarnya melelehkan batu perak dan benar-benar mengikisnya. Kekuatan korosi yang kuat, ini bukan racun umum. Pada saat ini, hati Luo Zeng juga diam-diam takut. Jika dia dipaku oleh ekor lebah ini, bukankah dia juga akan menimbulkan korosi pada potongan besar? Namun, ada banyak lebah di belakang mereka, mereka dapat memiliki lebih dari 1 ekor lebah. Setelah menyadari situasi yang sulit saat ini, keduanya mulai berlari lebih keras, dan jeritan keras terdengar di telinga. Selama jadwal yang sibuk, Luo Zeng menoleh dan melihatnya. Dia melihat bahwa seorang prajurit di kejauhan sudah kabur. Pejuang itu harus memiliki banyak ekor lebah. Seluruh tubuh seperti api yang dipanggang. Seperti lilin, seluruh tubuh terus-menerus meleleh dan menyusut, dan waktu beberapa napas berubah menjadi sepotong plasma. Sama seperti ini, Luo Zeng melihat puluhan ekor musang hitam datang lurus. Luo Zeng menginjak dinding gua, di bawah gulungan,
nyaris tidak menghindari jarum ekor lebah. Ekor lebah itu dipaku ke dinding, dengan cepat mengikis selusin lubang dalam. Batu perak yang kokoh di bawah pin lebah ini lembut seperti tahu. Jika dia tidak menghindarinya, akhirnya akan sama dengan prajurit yang rusak. Beri aku kematian. Luo Zeng juga datang ke api pada saat ini, hanya berdiri diam, pedang di tangannya tiba-tiba meledak. Meskipun saya tidak tahu apakah metode pedangku berdampak pada lebah liar ini, saya tidak bisa duduk diam. Hei! Di bawah pedang ini, efeknya benar-benar di luar harapan Luo Zeng. Lebah liar itu sebenarnya dipotong menjadi dua oleh pedangnya, dan lebah ini tidak sekuat yang dia bayangkan. Sebelumnya, Luo Zeng diburu oleh Tianzu yang tak tertandingi, dan tarikan gravitasi aneh dari keluarga gunung yang untuk berlaritas terlalu tinggi oleh sifat luar biasa dari para dewa di tanah terlarang. Jarum mereka yang berekor lebah mengerikan, tapi bagaimanapun, mereka adalah makhluk lebah. Karakteristik dari jenis kehidupan ini adalah bahwa mereka banyak, cepat, fleksibel, dan sangat beracun, tetapi pertahanan mereka sendiri adalah biasa. Di bawah kejutan Luo Zeng, ilmu pedang yang pecah di tangannya bahkan lebih sengit, tapi membunuh puluhan lebah. Tolong, Luo Zeng mengingatkan Giok. Saya tidak berharap batu Giok ini hanya bergerak maju, dan berlari dan berkata, saya belum mengembangkan seni bela diri apapun, bagaimana saya bisa membantu Anda? Satu-satunya mengandalkan keruntuhan orang Sansan adalah kekuatan mengerikan mereka, tetapi penggunaan kekuatan itu dalam keadaan yang sangat primitif. Giok ini benar-benar tidak membantu Luo Zeng apa. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Pedang di tangan Luo Zeng seperti jala sambil menghindari lebah. Dia dengan cepat membunuh lebah liar dan berlari ke depan. Hei! Lebah liar dihancurkan oleh Luo Zeng. Dalam perjalanan, tubuh lebah yang dipotong menjadi dua bagian berserakan di semua tempat. Banyak dari mereka takut dengan pedang Luo di tangan mereka, mengguncang sayap mereka, dan lebih banyak berteriak. Hebat! Hei! Pada saat ini, peluit tajam datang, tetapi itu adalah sentuhan pria kulit hitam yang langsung ke Luo Zeng. Melihat bahwa pria kulit hitam akan mengenai Luo Zeng, dia akan memiliki Lei Feng dengan pedang, dan bawang hitam langsung dipakukan ke pedang Luo Zeng. Artefak ini, yang telah ditemani oleh Luo selama bertahun-tahun, terkikis pada kecepatan yang terlihat, dibuang oleh Luo Zeng dan diubah menjadi genangan besi sebelum jatuh di tanah. Wajah Luo Zeng tiba-tiba berubah hitam. Dia tidak merasakan pedangnya, tetapi melihat bahwa sarang di kejauhan telah benar-benar patah. Benda gelap dipakukan di dinding gua. Ada sepasang besar di bagian atas kepala. Mata majemuk, memancarkan cahaya redup, itu adalah ratu lebah. Pria kulit hitam yang mengambil jalan langsung ke pintu Luo Zeng ditembak oleh ratu lebah.